Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atskia Maira Azhara dari kelas 10-2 absen 1. Dan di sini saya akan mempresentasikan informatika bab keempat, yaitu sistem komputer. Oke, jadi yang akan kita bahas adalah yang pertama, komputer dan komponen penyusunnya, kemudian sistem komputer, jenis-jenis komputer, interaksi manusia dan komputer, kolaborasi sistem komputer, sistem operasi, dan cara kerja komputer. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu komputer dan komponen penyusunnya. Jadi komputer itu adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Dapat berupa gambar, video, teks, maupun suara. Jadi komputer itu menerima masukan dari peranti masukan, kemudian itu diproses, dan akhirnya menghasilkan output. Oke, selanjutnya, pada sistem komputer itu terdapat 3. Jadi yang pertama ada perangkat keras, selanjutnya perangkat lunak, dan yang terakhir pengguna. Apa sih perangkat keras? Jadi perangkat keras itu hardware, itu komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dapat dilihat, ataupun dipindah. Contohnya tuh ada kayak mouse, printer, dan lain-lain. Selanjutnya perangkat lunak atau software, itu tidak dapat kita lihat secara fisik, tetapi dia berfungsi dan dapat dioperasikan ya, seperti aplikasi-aplikasi ya itu ya. Kemudian pengguna itu adalah orang yang mengoperasikan komputer, kayak kita ini ya. Selanjutnya ada jenis-jenis komputer, jadi ada mikrokomputer, komputer personal, mini PC, mini komputer, komputer mainframe, dan superkomputer. Selanjutnya, kita membahas interaksi manusia dengan komputer. Banyak ya, jadi yang pertama ada berbasis graphical user interface, kemudian antarmuka berbasis perintah, melalui suara atau audio juga bisa, melalui gambar juga bisa, dan melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selanjutnya, kolaborasi dalam sistem komputer. Jadi, perangkat keras itu berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi melalui sistem operasi. Kemudian, sistem operasi berkolaborasi dengan aplikasi. Dan kolaborasi itu akan menghasilkan sistem komputasi. Selanjutnya, sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Jadi, sistem operasi itu perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Contohnya ada Microsoft Windows, Android, dan sebagainya. Fungsinya itu salah satunya sebagai multitasking ya teman-teman. Jadi, multitasking itu kalau manusia tuh kayak melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Ya, komputer juga bisa seperti itu. Selanjutnya, cara kerja komputer. Jadi, mekanismenya, pemroses menerima masukan dari piranti, kemudian menghasilkan keluaran melalui port. Nah, jadi ada kotak besar, itu terdiri atas CPU, ROM, RAM, hard drive, dan sebagainya. Kemudian bagaimana CPU menjalankan instruksi? Jadi unit kontrol mendapatkan instruksi, kemudian diterjemahkan instruksi ini, lalu unit aritmatika atau logika menjalankan. Kemudian unit aritmatika ini akhirnya menyimpan. Unit kontrol selanjutnya memerintahkan memori untuk mengirimkan hasilnya ke perangkat sekunder. Kemudian mesin konseptual sederhana. Jadi CU mengambil instruksi, kemudian diterjemahkan, dan Allo mengambil data, dan akhirnya Allo menjalankan instruksi. Ini ciptaan Mister Algo ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.